Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ini adalah sesi yang ketiga dari materi tentang wajibkah mengqadha atau membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Pada sesi yang kedua, kita telah menukilkan penjelasan para ulama tentang kondisi yang tidak mampu secara permanen dan yang non permanen. Dan dikaitkan, diilhakkan dengan orang yang tidak mampu berpuasa juga adalah wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Nah, hanya saja terkait dengan wanita yang hamil itu ada dua kondisinya disebutkan oleh para ulama. Kondisi yang pertama, antakuna nasyitah qawiyah la yalhaquha masyaqqah wala ta'thir ala janiniha. Fahadhil mar'ah yajibu 'alaiha an tasuma li'annaha la 'udhra laha fi tarki siyam. Kondisi wanita hamil yang pertama adalah wanita yang tetap mampu dia berpuasa, tidak memudaratkan tubuhnya, tidak memudaratkan janinnya. Dan ini disebutkan oleh para ulama terutama bagi mereka yang hamilnya itu pada tahapan triwulan pertama. Nah, hamil yang triwulan pertama, hamil 1 bulan, hamil 2 bulan, hamil 3 bulan. Nah, dalam kondisi hamil yang triwulan pertama ini masih didapatkan mereka-mereka yang mampu tetap berpuasa, tidak memudaratkan tubuhnya, tidak kepayahan dia berpuasa, dan tidak mengancam janinnya. Maka untuk kondisi yang pertama ini tetap wajib baginya untuk berpuasa dan tidak boleh dia membatalkan puasanya. Kondisi yang kedua adalah kondisi wanita yang memang tidak mampu untuk berpuasa. Kepayahan dia imma memudaratkan tubuhnya wa imma mengancam janinnya, janin yang ada di dalam rahimnya. Dan ini biasanya oleh para ulama disebutkan kondisi mereka yang hamilnya triwulan kedua apalagi triwulan ketiga. Nah, triwulan kedua apalagi triwulan ketiga, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan sampai 9 bulan. Nah, kesulitan bagi mereka untuk berpuasa, tidak mampu, imma karena khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap keselamatan janinnya. Maka pada kondisi yang kedua ini semua ulama sepakat bahwa wanita hamil kondisi yang kedua ini harus berbuka. Nah, wajib bagi dia untuk berbuka dan jangan dia berpuasa. Kapan dia tetap memaksa berpuasa? Dalam kondisi hamil yang kondisi yang kedua, dia tetap memaksa berpuasa yang dengan paksaannya tersebut menyebabkan mati janinnya. Nah, maka di samping dia berdosa, dia harus membayar kafarah. Nah, dia harus membayar kafarah. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran itu pertama dia membebaskan budak. Kalau di samping membebaskan budak, dia harus membayar diat. Kalau tidak memiliki budak, maka dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut di samping membayar diat. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, tepatnya pada surat An-Nisa ayat yang ke-92 Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahliha." Barang siapa yang membunuh jiwa secara tidak sengaja, maka dia harus membebaskan seorang budak. Di samping itu juga harus membayar diat kepada keluarga yang terbunuh. Kalau dia tidak memiliki budak, maka di samping dia membayar diat, Allah katakan faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut di samping membayar diat. Besaran diatnya ditentukan oleh hukumah, oleh pemerintah. Nah,
Maka, kesimpulannya untuk kondisi wanita hamil yang kedua wajib berbuka, haram atas dia berpuasa, dan ini kesepakatan para ulama. Hanya saja terkait dengan konsekuensinya kalau misalnya dia berbuka, konsekuensinya para ulama berbeda pendapat. Apakah dia mengqadanya atau dia membayar fidyah? Paling tidak dari apa yang sempat kami rangkum ada sekitar 5 pendapat dari para ulama. Ada 5 pendapat tentang wanita hamil atau wanita yang menyusui yang tidak mampu berpuasa, imma khawatir terhadap dirinya atau janinnya atau bayinya ketika menyusui. Ada 5 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama adalah annahuma yaqdiyan wala it'ama alaihima. Keduanya, yakni wanita yang menyusui, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, hamil dalam kondisi yang kedua atau wanita yang menyusui, kewajiban atas keduanya adalah mengqadha dan bukan membayar fidyah. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Dan yang bersama beliau murid-muridnya, Abu Ubaid, Abu Thawr, yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an, bahwa wanita yang hamil, atau wanita yang menyusui yang tidak mampu dia berpuasa, kewajiban atas keduanya adalah mengqadha dan bukan fidyah. Mereka mengkiaskan wanita yang hamil atau menyusui sama kondisinya seperti orang yang sakit. Dan orang yang sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan safar, konsekuensinya mengqadha, membayarnya pada hari-hari yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Dan juga termasuk di ulama di zaman kita sekarang yang merojihkan pendapat yang pertama adalah Al-Imam Al-Muhaddits Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Jadi 2 ulama besar, Al-Imam Ibnu Utsaimin dan Al-Imam Muqbil Ibn Hadi, keduanya merojihkan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan annahuma yut'iman wala qada'a alaihima. Dia membayar fidyah dan tidak ada kewajiban mengqadha atas keduanya. Wanita yang hamil kondisi yang kedua, kondisi yang kedua, atau wanita yang menyusui yang mereka berbuka tidak mampu berpuasa, konsekuensinya atau kewajiban atas keduanya adalah membayar fidyah dan bukan mengqadha. Dan bukan mengqadha. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dinukilkan oleh Imam At-Tabari atau dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir yang berpendapat dengannya. Di antaranya ada sahabat Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada tabi'in Sa'id ibn Jubair, ada Sa'id ibn al-Musayyib, dan juga Imam At-Tabari yang dirajihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Muhadditsul Asr di zaman kita sekarang, di abad ini, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Mereka mengkiaskan wanita yang hamil, wanita yang menyusui termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu berpuasa. Adapun orang yang tidak mampu berpuasa, kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kewajiban atas mereka-mereka yang tidak mampu untuk berpuasa adalah membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, ucapan Abdullah bin Abbas, "Idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi Ramadan fa 'alaihima ay yuftiran wa yut'iman makana kulli yawmin miskinan wa la yaqdiyan shauma." Sahabat Abdullah bin Abbas, ahli tafsirnya, sahabat, apabila wanita yang hamil khawatir akan dirinya atau khawatir akan janinnya,
wanita yang menyusui khawatir akan bayinya, maka keduanya, wanita yang hamil maupun menyusui, kewajiban atas keduanya adalah berbuka, jangan berpuasa. Konsekuensinya dia membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin, wala yaqdiyan sauma, dan tidak ada kewajiban atas keduanya untuk mengqadha puasanya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair tabi'in, muridnya sahabat, muridnya Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, annahu ra'a umma waladin lahu hamilan aw murdi'a. Abdullah bin Abbas melihat istrinya dalam kondisi hamil atau dalam kondisi menyusui. Faqala, maka Abdullah bin Abbas berkata padanya, anti bimanzilatil ladzi yutiquhu alayki an tut'imi makana kulli yawmin miskinan wala qada'a alayki. Kamu, nah, yang sedang hamil, posisimu sama dengan posisinya orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Kewajiban atasmu untuk membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin, wala qada'a alayki, dan tidak ada kewajiban atasmu untuk berpuasa. Pendapat sahabat hujjah, apalagi Abdullah bin Abbas, ahli tafsirnya sahabat, yang mengatakan tentang firman Allah, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyah, ini berlaku bagi asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah, orang yang sudah renta, yang tidak mampu berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, kakek ataupun nenek. Demikian pula wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Nah, masih ada beberapa pendapat Sa'id bin Jubair, Al-Imam At-Tabari, namun kita langsung masuk pada pendapat yang ketiga. Jadi pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan qadha bukan fidyah. Nah, pendapat ini dirojihkan oleh Imam Al-Utsaimin dan Muqbil Ibn Hadi. Pendapat yang kedua, membayar fidyah dan tidak mengqadha. Pendapat yang dirojihkan oleh Imam Al-Albani. Pendapat yang ketiga, annahuma yaqdiyan wa yut'iman. Pendapat yang ketiga, di samping dia membayar fidyah dan juga harus mengqadha. Di samping dia membayar fidyah dan juga dia harus mengqadha. Karena kata mereka, kata pendapat yang ketiga, annahuma syabaha bil marid min jiha wa biman yajhaduhu shaum min jiha. Karena dia posisinya di satu sisi sama dengan posisi orang yang sakit. Nah, posisi yang kedua, dia sama dengan posisinya orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka posisi orang yang sakit, dia harus membayar, mengqadha. Posisi orang yang tidak mampu adalah membayar fidyah. Maka ini digabungkan, pendapat yang ketiga, di samping dia membayar fidyah, dia juga harus mengqadha. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Baz, Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Nah, pendapat yang keempat, minal ulama man yaqul laisa alaihima qada'un wala fidyatun. Pendapat yang keempat, tidak ada fidyah, tidak ada qadha. Nah, tidak ada kewajiban membayar fidyah, tidak ada kewajiban mengqadha. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dan Muqbil Ibn Hadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala wada'a 'alal musafiri shauma wa satras salati wa 'anil hamili awil murdi' as-shauma awis siyam." Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan puasa atas orang yang safar, dan salat setengahnya. Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan puasa dan setengah salat bagi orang yang safar, dan membebaskan puasa atas wanita yang hamil dan menyusui. Perhatikan riwayat hadis ini, termasuk kuat pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat ini, dan punya sisi pendalilan yang kuat.
Allah membebaskan. Nah, puasa bagi orang musafir dan setengah sholat. Orang yang lagi mukim sholat zuhur sejatinya 4 rakaat, tapi ketika dia safar sisa 2 rakaat. Bebas dalam artian memang tidak ada sesuatu yang wajib bagi dia untuk menggantinya, untuk mengqadanya. Dan di sini di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW mengatakan dan telah membebaskan puasa itu bagi wanita yang hamil dan menyusui. Artinya kalau dibebaskan berarti dia tidak ada kewajiban mengqadanya, juga tidak ada kewajiban membayar fidyah. Karena orang yang safar solatnya dibebaskan, tidak ada kewajiban membayar fidyah untuk 2 rakaat yang dia terbebaskan daripadanya. Maka demikian pula puasanya wanita yang hamil dan yang menyusui. Pendapat yang kelima, walahumal khiyar. Bagi keduanya ada pilihan. Wanita yang menyusui atau wanita yang hamil dikasih pilihan. In shoma fahuwa khair. Kalau dia berpuasa maka dia baik bagi dia. Kalau dia membayar kalau dia mengqadha, in qadota khairul lahuma, kalau keduanya mengqadha, wanita hamil dan menyusui, maka itu baik bagi keduanya. Namun kalau keduanya membayar fidyah, tidak mengqadha, maka juga itu baik bagi keduanya. Nah, dan dari kelima pendapat ini ayyuhal ikhwah, tentu masing-masing asatidzah juga punya pendapat yang mereka rajihkan masing-masingnya. Adapun ana secara pribadi condong pada pendapat yang merajihkan membayar fidyah dan bukan mengqadha. Yaitu pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, karena secara realita memang kita dapatkan, kita saksikan. Apalagi ketika anak sudah 3, 4, 5. Apalagi anaknya beruntun. Nah, baru 1 tahun atau 2 tahun lewat anak yang pertama, muncul anak yang kedua. Baru 1 tahun atau 2 tahun yang lewat, muncul anak yang ketiga. Nah, di samping ketika hamilnya memang dia tidak bisa berpuasa, tahun berikutnya, puasa berikutnya, dia menyusui. Nah, 2 tahun, dia menyusui. Belum genap, dia menyusui, hamil lagi untuk yang ketiga, untuk yang kedua. Nah, di masa hamilnya dia tidak berpuasa, sudah 2 tahun puasa yang dia tidak bisa lakukan. Yang pertama karena hamil dan menyusui, kemudian dia hamil lagi. Kemudian tahun berikutnya dia menyusui lagi. Ada 4 tahun berturut-turut, ada 4 bulan kalau 30 hari misalnya masing-masing tahunnya. Ada 4 kali puasa yang harus dia bayar. Dan wanita jangankan 4 kali puasa, 2 kali puasa, dia sudah kesulitan. Itu anak baru 3. Bagaimana kalau anaknya 4, 5, 6? Nah, Ali bin Abi Thalib, anaknya lebih dari 40 orang. Anas bin Malik disebutkan anaknya hampir 100 jumlahnya, anaknya. Nah, dan di zaman kita sekarang masih ada. Nah, yang punya anak lebih dari 20, bagaimana puasanya, mengqadhanya kalau memang dia diharuskan untuk mengqadha. Nah, namun terlepas dari itu semua, kembali kepada dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh masing-masingnya. Masing-masingnya memiliki sisi pendalilan yang kuat. Jika antum ternyata condong dengan pendapat yang pertama, mengqadha dan bukan fidyah, kita tidak mengapa berbeda dalam hal ini. Tidak harus saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, karena dari sisi pendalilan masing-masingnya itu kuat dan masing-masingnya kembali kepada pendapat yang dia rajihkan. Adapun ana secara pribadi condong pada pendapat yang merajihkan wanita yang hamil atau menyusui dia membayar fidyah dan bukan mengqadha. Nah, terakhir ayuhal ikhwah, orang yang sudah tua renta dan sudah ditimpa oleh pikun. Pada sisi yang kedua tadi yang kita bahas, ketidakmampuan yang permanen, tua yang sudah renta tapi belum pikun, kewajibannya membayar fidyah. Adapun orang yang sudah pikun,
Pikun dalam artian dia sudah tidak mampu membedakan antara baik dan buruk, antara bersih dan kotor. Orang yang sudah pikun. Nah, bahkan saya dapat berita, cuma saya tidak lihat langsung. Ada yang sampai makan kotorannya karena sudah pikun. Karena sudah pikun. Maka orang yang sudah sampai taraf pikun, tuanya sudah sampai taraf pikun, disebutkan oleh para ulama, tidak ada fidyah, tidak ada qadha. Dia dikiaskan seperti anak kecil, anak bayi, naam, atau balita, bayi di bawah umur 5 tahun, yang belum mampu membedakan antara baik dan buruk. Untuk kondisi mereka, anak-anak yang belum tamyiz, balita di bawah umur 5 tahun, itu tidak ada kewajiban atas mereka puasa, tidak ada kewajiban atas mereka qadha, tidak ada kewajiban atas mereka fidyah. Kalau ternyata tuanya sudah sampai pikun. Adapun kalau tuanya belum sampai pikun namun tidak mampu berpuasa, maka sebagaimana yang telah kita nukilkan pada sesi yang ketiga, kewajibannya adalah membayar fidyah dan tidak ada qadha atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ayuhal ikhwah yang dapat kami rangkum materinya pada kesempatan kajian kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.